Semua boleh, eh, semua boleh menjawab. Saya lebih senang kalau berlomba-lomba menjawab, gitu, bukan malah berlomba-lomba diam. Virus itu sebetulnya eh, organisme atau bukan? Dia makhluk mati apa makhluk hidup gitu ya? Kalau kalau kita katakan organisme atau bukan, berarti dia makhluk atau bukan? Ada yang jawab makhluk, makhluk mati apa hidup? Gitu ya. Coba. Makhluk hidup Silakan. Ibu. Makhluk hidup. Ya, terima kasih, Feby. Gercep nih jawabnya ya. Makhluk hidup kenapa, Feby? Dikatakan makhluk. Makhluk atau organisme ya? Baik, kenapa dikatakan makhluk atau organisme? Ibu saya bantu jawab. Boleh, Kalau Lydia. yang saya baca dari bukunya itu, jadi kenapa dia ada makhluk hidup itu karena dia berkembang biak di sel inang yang hidup, Bu. Karena dia berkembang biak di sel inang yang hidup, maka dikatakan makhluk hidup. Iya, Bu. Kalau dia berkembang biak tidak di sel inang yang hidup, dia bukan makhluk hidup. Maksudnya gimana? Ya, Lydia. Karena jawabannya Lydia sangat mengerucut, akhirnya malah jadi bingung. Waalaikumsalam. Malah jadi bingung ya. Eh, Dia dikatakan makhluk hidup karena dia berkembang biak pada sel yang hidup. Jadi pertanyaan Bu Yani, kalau berkembang biaknya pada sel yang tidak hidup, maka dikatakan makhluk tidak hidup, makhluk mati. Kursi boleh. Ambil kursi ya. Apakah seperti itu? Terima kasih Lydia sudah respon, Feby sudah respon. Yang lain? Saya izin jawab, Bu. Ya, Arin, silakan. Kalau menurut yang saya baca itu, untuk Mm-mm. virus itu kan bisa dikatakan dia hidup karena dia memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup lainnya, yaitu bisa memperbanyak diri. Sedangkan dia bisa dikatakan makhluk yang tidak hidup karena tidak memiliki organnya seperti pada makhluk hidup eh, pada umumnya. Oke, jadi dia dikatakan makhluk hidupnya berdasarkan kemampuannya untuk memperbanyak diri, ya. Jadi ada sifat-sifat makhluk hidup dan makhluk tak hidup, begitu kah? Iya, ya, menurut yang saya baca kayak gitu. Oke, baik. eh Ya, sudah 3 pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Arin. Sudah ini aja. Oh ya, oke. Oke. Untuk siapa? Pak Esmar itu di sini. Tapi Pak Esmar ada nggak ya sekarang ya? Di ruang sidang sini. Harus ke Budalia dulu kan? Budalia hari ini kayaknya nggak ada deh. Oh, beliau bersedia tanda tangannya digital saja. Oh, gitu. Oke. Tapi kalau tanda tangannya digital, berarti terus masukkan ke sini gimana? Scan ini di scan dulu, tanda tangan saya sudah masuk, baru kemudian Bedalia dimasukkan tanda tangan situ. Ya, Bedalianya kemana? Ada kabar? Oke, baik. Beliau ada di sana. Ya, oke. Oke. Iya, semoga sukses ya, Zua. Baik, maaf sedikit terganggu. Ya, jadi sudah belajar biologi sel kah? Sudah belajar biologi sel? Oke, pernah mendengar apa namanya? Bahwa makhluk semua makhluk hidup, semua organisme itu tersusun atas sel. Pernah mendengar itu? Semua organisme tersusun atas sel. Betul? Ya, sel itu Oh, betul, apa? Ibu. Sel apa sel? Apa ciri-ciri sel? Izinnya Ibu. Coba. Boleh. Siapa mau menjawab? Ciri-ciri sel apa? Jadi kalau menurut saya Mm-mm. sel itu adalah unit unit terkecil, susunan unit terkecil dari organisme. Jadi suatu bentuk atau uh, suatu struktur yang membentuk organisme gitu, Bu. Suatu struktur terkecil yang membentuk organisme. Baik, terima kasih Farhana sudah menjawab. Struktur terkecil dari makhluk hidup atau struktur fungsional terkecil
Jangan keliru lagi. Kalau struktur terkecil, di dalam sel masih ada ribosom. Masih ada organ lebih kecil dong dari sel. Ya? Iya, Bu. Jadi struktur Mm-mm. fungsional. Apa? Struktur fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup. Kenapa ada kata-kata fungsi? Fungsional. Dalam bentuk sel, satu sel itu sudah bisa berfungsi sebagai makhluk hidup. Kita sedang belajar itu. Bakteri itu satu sel. Kamir itu satu sel. Tapi sudah dikatakan dia makhluk hidup. Cuma satu selnya. Ya, jadi eh, kata-katanya ditambahi di situ. Definisinya harusnya udah dapat ini di biologi sel. Struktur fungsional terkecil, bukan cuma struktur terkecil. Kalau struktur terkecil dari suatu makhluk hidup, bagian-bagian sel itu lebih struktur terkecil sampai ke atom, partikel-partikel, ya. Tapi fungsi artinya dia sudah berfungsi sebagai makhluk hidup. Maka itu sel. Baik, saya lanjutkan sekarang. Kalau organisme itu tersusun atas sel, virus ini sel atau bukan? Sel atau bukan? Kalau bukan sel, bukan makhluk hidup dong. Katanya tadi semua sel tersusun, semua makhluk hidup tersusun atas sel. Kalau virus tidak punya sel, dia bukan makhluk hidup dong. Iya nggak? Iya, Bu. Ayo teman-teman silakan. Mm-mm, komentarnya boleh. Sel itu apa? Virus itu sel atau bukan? Apa yang dikatakan sel itu apa? Ayo, makanya mikrobiologi diberikan di semester 4 ini ya, supaya udah dapet biologi selnya sudah dapet, biokimia sudah dapet, biologi umum jadi sudah genetika sedang ya sekarang atau sudah. Itu juga nyambung ke situ. Apa yang dikatakan sel? Ciri sel itu apa? Punya apa aja yang namanya sel? Apa syarat sel? Izin Hmm, menjawab, Ibu. iya silahkan Sinta. Oh, kalau menurut saya, tadi kan sel itu memiliki ciri-ciri yang memiliki inti sel, terus ada sitoplasma, membran plasma, dan Good. lain. Tapi kalau dari si virus ini, dia non seluler, tapi dia memiliki materi genetik seperti DNA atau enggak RNA-nya itu. Dan virus itu Mm-mm, bisa mm-mm. dikatakan hidup kalau ketika dia berada dalam suatu inangnya gitu. Kalau dalam suhu ruang kayak udara biasa Mm-mm. itu mati, tapi dia bisa hidup kalau ada di inangnya seperti manusia dan menginfeksi manusia gitu. Oke, baik. Sinta, terima kasih. Sinta menyampaikan virus adalah makhluk non-seluler atau aseluler, bukan sel. Jadi kalau kita masuknya ke hipotesis sel tadi, virus tidak masuk. Tidak masuk dikatakan sebagai organisme karena dia tidak tersusun atas sel. Sel itu betul ada syaratnya sel. Kalian biologi ya, syaratnya sel apa? Memiliki membran, memiliki inti, memiliki sitoplasma, memiliki organel begitu. Organelnya apa? Semua harus punya mitokondria. Kemarin bakteri nggak punya mitokondria. Semua harus punya retikulum. Bakteri tidak punya retikulum. Ya, jadi syarat organel itu tentatif. Yang sudah pasti harus ada inti sitoplasma membran sel. Ya, sekarang virus punya tidak inti? Punya, Bu. Materi genetiknya DNA atau RNA. Memiliki sitoplasma atau tidak? Virus punya sitoplasma atau tidak? Itu bisa dibaca sebenarnya ya, bisa dipelajari sendiri. Bu Yani tinggal meluruskan. Ada sitoplasma kah di virus? Tidak Nggak ada, punya, Bu. tidak ada ya. Kemudian ada membran plasma kah? Struktur virus punya membran plasma? Gak punya juga. Jadi dia non sel, bukan sel. Nanti kaitannya adalah kalau kalian melihat klasifikasi organisme, entah mau model yang manapun, apakah yang 5 kingdom ada Monera, Protista begitu ya?
Ingat, nggak ada virus kan di situ kan? Di klasifikasi ada virus nggak? Nggak ada. Karena nggak bisa diklasifikasikan. Tidak bisa dibandingkan dengan makhluk yang bersel. Nah, sebenarnya lebih dalam lagi belajarnya udah mahasiswa kok. Ya, itu. Jadi dia tidak masuk ke sana. Tetapi dia dikaji di dalam mikrobiologi, dikaji sebagai makhluk hidup karena memang dapat berbanyak diri, memiliki dampak gitu ya. Kemudian dia memiliki inti, ada DNA atau RNA. Jadi dia masih dimasukkan ke dalam makhluk hidup tetapi bukan sel. Jelas ya teman-teman ya. Oke, kalau bukan sel terus apa? Nanti kita akan belajar strukturnya. Struktur virus seperti apa. Baik, tadi saya juga mau mengomentari jawabannya Sinta tadi. Kalau virus itu bisa memperbanyak diri, gitu ya. Nama perbanyakan virus itu apa? Cara virus memperbanyak itu kita sebut sebagai replikasi. Replikasi, bukan reproduksi. Reproduksi virus itu biasanya tidak. Nyebutnya yang tepat replikasi karena caranya memang membuat replika. Nanti kalian lihat siklus litik, siklus lisogeni gitu ya. Perbanyakan virus itu disebut sebagai replikasi. Kemudian kalau bukan sel, kita menyebutnya apa? Ada sel bakteri, sel jamur, ada sel alga gitu. Kalau virus bukan sel kita sebut sebagai apa? Partikel. Meskipun dia masuk makhluk hidup, ini kepada yang dasar banget, istilah dasar. Ya, nyebutnya partikel. Virus partikel, biasanya di buku bahasa Inggris seperti itu menyebutnya. Bukan sel, tak ada sel virus. Gitu nggak ada. Karena apa? Karena dia bukan sel. Kenapa dikatakan bukan sel? Tidak memenuhi syarat sel. Maka kalian belajar sel lagi. Sel tumbuhan, sel hewan bedanya apa? Lalu partikel virus seperti apa? Oke, baik. Dia hanya memperbanyak diri pada sel inang yang hidup, gitu kata Sinta. Kalau keluar, di luar makhluk hidup, apa yang terjadi dengan dia? Teman-teman, apa yang terjadi? Kalau di luar makhluk hidup, terus dia ngapain? Mati kah? Kalau mati, ya, kalau mati, maka orang tidak perlu panik pada COVID. Ya enggak? Dulu kan COVID begitu, rajin cuci tangan. Karena droplet itu bisa jatuh di kayu, di mana-mana. Ya, jadi ruangannya juga disemprot. Kan dia di luar. Kenapa kita repot? Yang penting dia udah di luar, dia pasti mati dong. Ternyata tidak. Kita tidak mengatakan mati, tetapi inaktif. Kalau kita mengatakan aktifnya dia adalah bisa bereplikasi di dalam sel inang, di luar sel inang dia inaktif, tapi partikelnya masih. Meskipun dalam jangka waktu yang tertentu. Dia bisa bertahan di kain itu berapa lama, bisa bertahan di permukaan kayu. Ada begitu kan dulu ya, kalau kalian memperhatikan. Orang tidak mungkin tertular flu kalau dia begitu keluar langsung mati. Ada orang yang sakit flu bersin haji gitu. Nyebrang semua itu. Droplet dari mulutnya yang bersin tadi atau batuk membawa banyak sekali partikel virus, bakteri, dan sebagainya. Kalau begitu keluar dari inang langsung mati, maka orang lain nggak perlu khawatir tertular. Iya apa enggak? Tapi ternyata orang bisa tertular. Menghirup udaranya, dia terbawa udara dan lain-lain. Ya, oleh karena itu kemarin waktu COVID, dengan cara kita mengetahui itu, ketika COVID harus pakai masker karena penularannya lewat hidung, lewat pernapasan, harus cuci tangan, menggunakan sabun, menyemprot benda-benda di sekitar dengan desinfektan, menjarangkan kontak, jadi isolasi dan seterusnya, menjaga jarak supaya nggak langsung kena tadi ada droplet. Jelas ya teman-teman ya. Nah ini Anda belajar belajar sambil melihat yang aslinya. Jadi bukan cuma teori. Dari situ kita pahami kenapa. Oke, nah baik. Kemudian apakah terlihat ya?
Kalau dia tadi apa namanya? Bukan sel. Kemudian ukurannya, nanti kita boleh lihat ukurannya berapa? Ukuran virus itu satuan ukuran untuk virus apa? Berapa besarnya? Milimikron, Ibu. Mikron? Coba cek Milimikron. dulu teman-teman. Milimikron artinya sama dengan apa? Milimikron itu 1/1000 mikron. Kalau 1 mikron 10 pangkat -6, itu berarti kalau mili 1/1000 dari mikron. Apa satuannya? Coba Kalau cari. meter, Mm-mm. ini nggak, Bu? Ya Reno, Nanometer, Bu. nanometer. Betul, 1/1000 milimikron sama dengan nanometer. Tapi karena sudah ada satuan nano, jadi menggunakannya nano. 10⁻⁹. 1/1000.000.000 meter. Nggak bakal kelihatan dengan mata telanjang. Jauh lebih kecil dari bakteri. Ya, ratusan kali, bahkan ada yang ribuan kali lebih kecil dari sel bakteri. Itu sebabnya ada bakteri yang bisa diinfeksi oleh virus. Udahlah bakteri kecil, masih diinfeksi sama virus. Bakteriofag. Itu virus yang khusus menginfeksi bakteri. Kenapa ukurannya jauh lebih kecil? Nah, sekarang kalau dia ukurannya aja nggak kelihatan banget gitu ya, kecil banget. Gimana orang dulu bisa menemukan virus? Itu belajarnya sejarah virus. Bagaimana itu mula-mula bisa ditemukan? Oke. Sebelum ditemukan atau eh, apa namanya disampaikan oleh Ivanovsky, ini ya Dmitri Ivanovsky, yang membuktikan bahwa ini bukan bakteri pada penyakit tobacco mosaik yang tembakaunya daunnya bermosaik gitu, ya. Daun tembakau yang warnanya itu seperti mosaik. Nah, itu dulu dicari tahu. Pada saat itu sudah diketahui bahwa jamur dan apa namanya bakteri itu menjadi penyebab penyakit, agen penyebab penyakit. Sehingga diduga waktu itu bakteri. Tetapi Dimitri Ivanovsky bisa membuktikan bahwa itu bukan bakteri. Dari mana taunya? Sebelumnya sudah ada penelitian atau penemuan lebih dulu Chamberlain yang mengembangkan saringan dari porselen gitu ya, yang ukurannya kecil sekali. Saringan bakteri. Kalau saringan bakteri itu sekitar 0, ada yang 2 mikron, ada yang sekitar 10 mikron gitu ya. Jadi kecil pori-pori saringannya itu sangat kecil dalam ukuran mikron. Kenapa? Untuk bakteri sebenarnya menyaring bakteri, ya. Jadi sudah ditemukan dulu penyaring bakteri. Kalau ada ekstrak, kemudian atau darah, kemudian disaring pakai saringan itu, bakterinya akan nyangkut karena pori-porinya sangat kecil. Nah, Dimitri Ivanovsky waktu itu meneliti penyakit tobacco mosaik mosaik pada daun tembakau. Mau dilihat ini bakteri apa jamur ya, begitu. Lalu dibuat ekstraknya dilewatkan ke filter bakteri, ekstraknya. Hasil dari ekstraksi tersebut, filtratnya, kalau kita melakukan filtrasi, penyaringan, cairan hasil filtrasi tadi disebut filtrat. Ya, itu filtrat. Saya kenapa menekankan sampai ada yang mau ujian sidang saja istilah itu sampai nggak tahu. Itu saya sampai pusing 7 keliling. Kok bisa apa istilah-istilah yang supernatan, pelet, filtrat itu harusnya udah tahu. Filtrat adalah hasil filtrasi, ya. Nah, filtratnya setelah setelah tadi daun yang kena mosaik tadi kena sakit tadi diekstrak, diharuskan, digerus dan segala macam, diberi pelarut, lalu pelarut yang sudah kecampur dengan daun tadi disaring menggunakan saringan bakteri.
Kalau itu penyebabnya bakteri, maka filtratnya, hasil saringannya, kalau diberikan ke pohon, ke tembakau yang sehat, akan sakit atau tidak? Mengerti pertanyaan Bu Yani? Ada tembakau sakit, diekstrak, dapat cairannya, larutannya disaring pakai saringan bakteri. Ya, pakai saringan yang ukurannya untuk nyaring bakteri. Kalau penyakit itu disebabkan oleh bakteri, cairan yang sudah disaring itu harusnya masih ada bakterinya atau tidak? Izin jawab Ibu. Ya, Harusnya udah nggak ada Ibu, karena tadi udah disaring. betul sekali. Bakterinya nyangkut di filternya. Karena filternya ukurannya tadi 2 mikron, bakterinya 10 sampai 20 mikron. Nyangkut dia. Maka filtrat hasil saringan itu sudah steril. Ini kan prinsip ini yang digunakan untuk sterilisasi dengan penyaringan. Udah dapat belum? Proses-proses sterilisasi ada dengan panas, ada dengan panas lembab, panas kering, ada dengan radiasi, ada dengan filtrasi, begitu kan? Nah, itu filtratnya harusnya sudah nggak bikin sakit karena bakterinya sudah nyangkut, sudah tersaring di filternya tadi. Tapi ternyata Dimitri ini meneliti, ya Pak Dimitri ini meneliti, filtratnya tadi begitu diberikan kepada tanaman yang sehat, tanamannya jadi sakit. Loh kan udah disaring. Kalau itu penyebabnya bakteri, harusnya dia udah nggak sakit. Kok masih sakit? Berarti penyebab penyakit tadi bisa lewat saringan bakteri. Artinya apa? Ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri. Sampai di sini paham cerita saya? Itu Paham. dibaca, ya itu dibaca banget ya. Sampai akhirnya waktu itu dikatakan agentnya dikatakan sebagai racun saja, toksin. Karena belum kebayang ada makhluk lain atau ada partikel tadi yang virus tadi belum kebayang. Oh ini bukan bakteri, berarti ini racun, toksin, ya. Nah kemudian itu Iwanovski dengan Beijering. Jadi beberapa penelitian. Kemudian sampai tahun 900 tadi ada penyakit foot and mouth, kuku dan mulut pada sapi. Penyakit kuku dan mulut pernah dengar? Sapinya kena penyakit kuku sama mulutnya, terluka begitu? Ya nanti silakan dicari tahu. Biologi ini harus luas ya, ininya apa namanya, memahami berbagai macam organisme. Kemudian itu diketahui karena virus dan lain-lain. Itu cerita awalnya. Lainnya silahkan kalian cari sampai tahun 1915, Frederick Ward itu pertama kali bisa mengisolasi atau mendapatkan virus yang menginfeksi bakteri yang tadi Bu Yani sampaikan. Disebut sebagai bakteriofag atau fag saja. Jadi itu penelitian terus gitu. Oke. Nah, setelah itu tahu bahwa ternyata ada penyebab lain dari selain bakteri yang menyebabkan penyakit tadi, diteliti lebih jauh. Ternyata ketemulah ini yang disebut sebagai virus. Ya, virus itu juga dari kata sebenarnya kata toksin ya. Coba nanti dicari tahu. Di sini belum menyebutkan, ya. Ini bukan makhluk hidup, not living, tidak hidup deh, katanya tidak hidup. Bersifat parasit intraseluler, udah pasti harus parasit. Karena tadi sudah disampaikan tadi sama Sinta, dia hanya bisa memperbanyak diri di dalam sel inang. Di luar sel inang, dia tidak bisa memperbanyak diri. Semakin lama di luar nggak ketemu inang, dia bisa mati. Karena ada radiasi, karena disemprot dengan deterjen dan sebagainya. Oke. Kemudian eh, kenapa dia harus di dalam sel inang untuk memperbanyak diri? Karena aktivitasnya depends on
host metabolism. Itu tulisan Bu Yani. Semua aktivitas virus tadi bergantung kepada inangnya untuk mendapatkan energinya, materinya, enzimnya, pakai punya inang. Jadi kalau dia di luar inang, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya partikel saja. Ya, oke. Kemudian ini, Bu Yani kan tuliskan a complete virus particle. Jadi partikel yang sudah lengkap komposisinya, dia itu disebut sebagai kadang disebut sebagai virion. Menyebut kita virus saja oke. Jelas ya? Karena dia bergantung kepada inang, maka dia bersifat parasit dan intraseluler di dalam sel. Harus masuk ke dalam sel, nggak bisa di kulitnya doang, nggak bisa, atau di permukaan selnya itu nggak bisa. Harus masuk ke dalam sel. Oke, kemudian dia punya genom, DNA or RNA, or not both. Ya, jadi salah satu saja. Sejauh ini virus diketahui hanya memiliki satu. Oleh karena itu nanti ada kelompok virus DNA, ada kelompok virus RNA didasarkan pada materi genetik yang dibawanya. Kalau COVID virus apa? DNA atau RNA? SARS-CoV-2 penyebab COVID. DNA atau RNA? Izin jawab Ibu. Yes. Setahu saya waktu kayaknya kalau nggak salah saya pernah baca di pembagian virus itu SARS-CoV itu masuknya ke virus RNA Ibu. Jadi Virus genomnya itu RNA. Iya, oke. masalah gitu. Sebentar. Farhana ya, nggak kelihatan. Ya, virus RNA. Kalau flu, teman-teman, semua tidak harus Farhana. Kalau flu, iya, gue ngajak. Apaan? Berkas apa? Hah? Di mana naruhnya? Nggak ada di sini. Itu kali itu. Jadi pastiin lagi. Di mejanya Bu Reni jangan-jangan. Mejanya Bu Reni nggak? Sorry. Oke. Iya, barusan jatuh. Oke, kalau flu udah kejawab. Flu apa? Izin RNA. menjawab. Iya, baik. Reno sudah menjawab, ya Farhana juga. Sama, SARS-CoV-2 itu adalah keluarga virus flu. Ya, jadi avian flu yang untuk flu burung, itu sama, semua virus RNA. Nanti kalian cari, kalau AIDS, virus apa? Hepatitis, dan lain-lain. Itu jangan cuma Bu Yani ngomong, udah itu doang. Kalian harus meluaskan. Bu Yani ceritanya tadi ditanyakannya COVID. Oh ya, RNA. Cari tahu dong. Oh iya ya. Kalau yang lain yang apa ya? Yang DNA itu virus apa saja contohnya? Ya, jadi kalian itu sudut pandangnya itu luas. Tolong ya diingat-ingat. Saya senang karena direkam biar nanti kalau sambil lihat rekamannya dengar lagi omongannya Bu Yani. Jadi kalau kalian belajar A juga B-nya dipelajari. Misalkan Anda belajarnya bakteri, apa jamur juga sudah. Mahasiswa itu yang ujian sidang contohnya penelitian tentang bakteri. Ketika ujian ditanyakan eh, bedanya bakteri dengan Waalaikumsalam. Iya Pak Adi. Emang udah selesai. Tadi saya ke sana terus ngajar jadi masuk sih. Nggak ikut kan dari tadi kan? Aku ikut dari awal loh. Oke, Zoom. Ya, tadi belajar bakteri ditanyanya pada saat ujian. Apa bedanya bakteri dengan jamur? Harusnya udah tahu karena udah pernah belajar. Jadi bukan cuma yang di situ saja yang dipelajari. Lawannya atau temennya itu ikut dipelajari. Ya, kalau sekarang jadi contoh-contoh yang lain maksudnya Bu Yani gitu. Ya, nggak cuma satu supaya Anda luas pemahamannya. Kalau sekarang membahasannya COVID saja, terus ada yang nanya, kalau virus yang ini, kan virus banyak sekali macamnya ya.
apa gitu tadi mozaik ini virusnya DNA apa RNA? Nggak tahu ya, kita nggak belajar itu. Ya nggak begitu juga jawabannya. Ya, itu harus dipelajari sendiri. Oke, kemudian eh, ada apa namanya struktur sekarang. Protein code selubung protein. Selubung proteinnya namanya kapsid. Kita akan lihat, ya betul ya, bahwa eh, karakteristik umum virus itu dia punya karakteristik living and non-living, makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidupnya tadi reproduksi atau sebetulnya replikasi perbanyakan. Ini kan secara umum mengatakan perbanyakannya hanya pada sel inang yang hidup, living host cell. Virus bisa mutasi juga sama kayak makhluk hidup yang lain. Mengalami mutasi perubahan pada DNA-nya. COVID itu dianggap hasil mutasi dari flu. Karena sama inangnya tuh awalnya flu. Ya, dan COVID sendiri itu juga SARS-CoV-2 itu yang ditemukan di Jerman, diketemukan di Arab, diketemukan di Indonesia, Asia, itu ternyata ada banyak sekali strainnya kalau kalian pelajari. Berarti dia bermutasi dalam waktu yang pendek. Kemudian aseluler tadi tidak punya sitoplasma bla 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 sudah dibahas. Kemudian ya asam nukleatnya, materi genetiknya dilindungi atau diselubungi oleh selubung protein yang disebut kapsid tadi. Beberapa virus atau sebagian virus selain memiliki kapsid juga memiliki membran seperti sampul ya, seperti disebutnya envelope. Jadi nanti di struktur virus ada kapsid, ada materi genetik, ada yang punya envelope, ada juga yang enggak. Ya, jadi virus bersampul, envelope virus atau non-envelope. Ya, ini tadi. Nukleokapsid, envelope versus naked atau non-envelope. Kalau envelope berarti dia punya selubung lagi di luarnya. Struktur virus seperti ini, hanya asam nukleat di tengah dengan selubung protein yang namanya kapsid. Sudah itu tok selesai jadi virus. Gak ada sitoplasma, apalagi organel, gak ada. Nah, kalau ada tambahan, itu ada envelope tadi, sampul. Ya, ini. Kemudian kapsid, nanti dibelajar lagi ya. Kapsid, ini selubung protein, ini kalau ini adalah helical virus, jadi sebetulnya kalau diluruskan tuh begini, lurus gitu ya. Lurus virusnya, kemudian ada materi genetiknya di dalam. Itu. Nah, yang lurus ini sebetulnya kapsid tadi protein, dia tersusun atas monomernya, penyusun ya, itu disebut kapsomer. Penyusun kapsid itu protein kapsomer. Jadi monomernya. Ya, kalau karbohidrat monomernya monosakarida, protein monomernya asam amino. Nah, kalau kapsid monomernya kapsomer. Di luar kapsid dan eh, materi genetik atau asam nukleat masih ada envelope. Ini envelope yang menyelubungi di luar. Kemudian di luar envelope ada duri-duri nih yang disebut sebagai spike kayak duri. Untuk apa duri ini? Dari mana sih gambar ini? Ada foto mikrografnya pakai tem. Nih flu, virus flu. Kalau diilustrasikan jadi yang sebelah kiri ini. Ini ada spike-nya di sini, duri-durinya. Untuk apa spike-nya? Ya, kalau kalian baca PPT Buya nih ya pusing karena cuma sepotong, sepotong, sepotong. Saya ambil potong-potongan aja. Jadi harus dilengkapi dengan buku yang menceritakan, oh struktur ini begini, begitu, begitu, begitu. Kenapa Bu Yani membuat PPT-nya nggak kayak
buku saja. Yang namanya PPT itu tidak seperti buku. PPT itu PowerPoint. Daya dari poin. Memang Bu Yani masukkannya hanya poin. Emang seperti itu membuat PPT. Jadi kalau kalian memindahkan kata-kata dalam buku atau dalam laporan atau dalam skripsi, pindahin, taruh di PPT, itu namanya bukan PPT. Bahasa PPT bukan bahasa buku, bahasa ringkas. Ya, ini makanya poin-poin saja. Envelope dan enzimnya virus, viral tadi virus, envelope ada di luar gitu ya. Kemudian ada spikes ini mengkode protein. Contohnya ada N, ada spike yang N, ada spike yang H. Dari mana kalau kita pernah mendengar ada H dengan N di virus apa? Ada virus yang pakai kode H sama N. Virus apa? Virus influenza, Ibu. Influenza H dengan N, lebih tepatnya influenza flu apa? Ada H dan N-nya ya? Enggak, yang kita sering dengar ditambahkan H dengan N, ya influenza apa Sinta? Misalnya contohnya ada H dan N-nya. Teman-teman lain boleh lihat. Flu Influenza. H5N1. H5N1, H1N1. Pernah dengar begitu? Teman-teman semua? Avian flu ya. Avian influenza, virus flu burung. H-nya memang dari mana? Dari ini, hemaglutinin neuraminidase. Neuraminidase. Jadi kalau H5N1 itu H-nya tipe yang nomor 5. N-nya tipe nomor 1. Tapi kalau H1N1, H-nya 1, N-nya 1. Nanti ada H H3N9 atau apa itu banyak terjadi mutasi. Maka tipe-tipe dari H dan N-nya itu berbeda. Terus kenapa kalau berbeda? Ada fungsinya. Yang N ini fungsinya untuk melepaskan virus dari sel. Kalau dia sudah mature, sudah siap untuk dilepaskan pada proses replikasi, dia akan lepas. Ini yang terlibat adalah N. Tapi kalau H, ini fungsinya untuk berikatan dengan reseptor sel. Maksudnya apa? Virus harus masuk ke dalam inangnya. Untuk masuk, dia harus tahu di mana pintunya. Jelas? Ya, pintu untuk masuknya tadi disebut sebagai protein reseptor. Protein reseptor. Kalau dia ada di sel ya selular reseptor, selular protein reseptor. Selular reseptor protein ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi harus ada tempat kalau virusnya itu seperti anak kunci, maka pintu itu kan ada lubang kuncinya tuh. Kuncinya masuk di situ. Nah, anak kunci itu akan cocok pada lubang kunci tertentu, iya apa enggak? Secara umum, kecuali dia memang master key itu untuk buka semua pintu, iya khusus misalnya di hotel. Tapi ini kita bicara secara umum, karena pintu fungsinya untuk melindungi yang di dalam, maka dia hanya punya satu kunci yang cocok gitu. Jadi kunci-kunci lain nggak bisa untuk buka. Begitu nggak? Nah ini juga begitu. Reseptornya itu sesuai dengan virusnya. Itu sebabnya penyakit virus itu spesifik. Tadi ada ketemu bakteriofage, virus yang menyerang bakteri. Menyerang manusia apa enggak? Kalau dia bakteriofag enggak nyerang manusia. Meskipun ketempelan dia enggak, selama dia tidak mutasi, selama seperti itu, dia ditempel ke tangan kita enggak bisa masuk karena enggak ada kunci, enggak bisa, enggak ada reseptornya, tidak ada tempat masuknya. Sampai di sini jelas. Maka kalau H-nya H5N1 itu bisa menyerang manusia. Tapi kalau H9N berapa misalkan menyerangnya unggas. H sekian N sekian menyerangnya babi dan seterusnya. Pernah dengar cerita itu? Bukan cerita, apa namanya? Penelitian-penelitian tersebut bahwa flu burung itu awalnya menyerangnya unggas, makanya namanya flu burung.
Tapi lama-lama bisa menyerang manusia. Demikian pula COVID. Katanya awalnya adalah kelelawar, kan gitu ya. Kalau dia mutasi, protein-proteinnya jadi berubah, sudah dapat genetik mestinya transkripsi translasi, ada gen ditranslasikan hasilnya asam amino protein, begitu ya. Kalau gennya beda, proteinnya pasti beda. Nah, kalau gennya mutasi, proteinnya jadi beda, bisa menyerang manusia. Oleh karenanya AIDS, penyakit AIDS itu sudah virus HIV itu dicobakan loh pada primata. Dari simpanse sampai gorila. Ada yang sakit AIDS? Enggak. Virusnya masuk ke dalamnya? Masuk. Tapi dia nggak bisa masuk ke dalam sel. Maka lama-lama dia mati. Karena tidak bisa bereplikasi. Mungkin sekarang sudah ada ya, saya kurang tahu. Tapi dulu waktu saya belajar itu dicari tahu, tidak menyerang primata. Spesifik. Ya, baik. Sudah ya, ini tadi sudah jelaskan. Ada kapsidnya, ada nucleic acid, ada envelope. Ini spike-nya, H5N1 dan seterusnya. Kapsid, silakan dibaca lagi lebih lanjut. Kapsomer tadi ya. Kemudian protomer membentuk kapsomer. Jadi kapsomer kalau dilihat lagi lebih ke dalam lagi namanya protomer, proteinnya, subunit proteinnya. Begitu. Kemudian bentuknya itu bisa helix, jadi lurus gitu ya. Lalu DNA dan atau RNA-nya di dalam tabungnya tuh terpilin begitu seperti apa ya? Pernya pulpen mungkin yang suka bongkar-bongkar yang masih cetik-cetik loh pulpennya. Itu ada pernya ya, kayak gitu bergulung begitu. Helix. Nah, itu seperti itu DNA-nya. Lalu diselubungi oleh kapsid. Jadi dia lurus. Contohnya apa yang seperti itu? Helical itu kalau ini ada envelope-nya influenza virus atau tadi apa namanya? Tobacco. Tobacco mosaic virus. Bentuknya seperti apa? Silakan cari. Ya. Ini adalah virus yang disebut helix. Bentuknya helix. Kemudian ada yang bentuknya icosahedral, kayak begini. Ada simetrinya. Simetrinya bisa 2, 3, 5 fold-nya, lipatannya. Kebanyakan animal virus itu begitu. Nah, ini seperti ini. Jadi nggak kayak makhluk sel yang lain, nggak sel gitu. Karena memang dia seperti ini. Kemudian ini contohnya ya. Lalu berikut ini virus kompleks. Jadi ada helix, ada icosahedral, ada kompleks. Virusnya kompleks. Kenapa? Ada kayak bentuk kepalanya, ada tail fibernya, ada lehernya, collar, ada tail seed selubung ekor di fage T4 ini ya, fagenya fage T4 ini. Ini kompleks. Kayak gini. Taunya dari mana? Ada foto foto mikroskopnya elektron. Maka bisa dilihat seperti ini. Untung kecil nggak kelihatan. Kalau gede merambat di tembok apa nggak takut? Kayak laba-laba ini kan ya bisa merambat gitu. Ya ini. Nah, gambarnya di atas tuh. Dia lihat di gambar atas stem. Ya, jadi dari hasil itu kemudian dibuat ilustrasi nih. Ini seperti pesawat mendarat di bulan gitu ya. Ini adalah sel bakterinya. Ini fagenya. Dia nempel, tapi belum tentu dia bisa masuk. Kalau untuk fage khusus, yang masuk hanya asam nukleatnya ini. Nih, yang biru-biru ini. Asam nukleat. Jadi, selubungnya tidak bisa masuk ke dalam sel. Nanti dipelajari. Baik. Nih, yang SARS-CoV-2 ada spike-nya, ya. Kemudian ada gambarnya bisa ilustrasinya bisa macam-macam. Ini gambarnya yang lucu aja saya bilang ini kok kayak ya kayak gambar es krim kayak begini ininya ya. Sebetulnya gambarnya bisa macam-macam, tapi yang penting yang kalian pelajari adalah terdiri dari apa, envelope-nya apa. Kalau tahu seperti itu, terus apa yang dilakukan? Kenapa orang cuci tangan, diminta cuci tangan pakai sabun? Bagaimana kerjanya sabun menghancurkan virus? Silakan cari ya jawabannya. Kenapa kok cuci tangan pakai sabun? Kalau pakai air aja atau pakai etanol, itu ada dampaknya, ada mekanismenya sehingga virusnya bisa rusak. Oke,
Ini juga. Sekarang kita langsung ke life cycle saja. Seperti di SMA ini udah dapat. Jadi tolong pelajari lagi. Untuk memperbanyak diri, virus itu harus bereplikasi di dalam sel inang. Kenapa harus di dalam sel inang? Gitu ya. Karena di atas nih, remember that viruses are not able to reproduce on their own. Nggak bisa bereproduksi atau bereplikasi atau memperbanyak diri sendiri. Mereka bergantung, rely on pada sel inang. Karena apa tadi? Tidak punya enzim, tidak punya yang lain-lain. Terus punyanya apa? Nggak modal banget sih, kan jadi begitu. DNA-nya virus itu kecil. Mengandung gen? Mengandung. Gennya untuk apa? Untuk strukturnya dia. Makanya kenapa tadi ada yang bentuknya helix, ada yang icosahedral, ada yang virus kompleks, karena itu ada dalam gennya. Ada gen yang akan menyusun kapsid yang begitu, ada gennya untuk apa namanya spike tadi, ada gen untuk tail fiber kalau itu bakteriofag dan lain-lain. Kemudian ada gen untuk apa lagi? Ada gen untuk mensintesis materi genetiknya, untuk proses perbanyakan materi genetiknya. Pokoknya penting-penting buat dia aja deh. Tapi untuk dia bisa menggunakan protein dari inangnya untuk membuat dirinya sendiri, enggak dia minta. Ibaratnya mau membuat rumah semuanya minta. Ya minta pasirnya, ya minta gentengnya, ya minta batu batanya. Enggak modal sama sekali ya virus. Tapi dia punya cetak birunya. Saya mau bikin rumahnya kayak begini. Bentuknya seperti ini. Punya dia, ada di gennya. Ya, tapi untuk bahan-bahan bikinnya dia nggak punya. Ya, beda dengan sel. Caranya ada litik dengan lisogeni. Tolong itu dipelajari masing-masing gitu ya. Mohon maaf saya kayaknya harus ke sebelah lagi nih karena ada silaturahmi. Biasanya habis selesai saya jadi nggak dengar pengajiannya ceramah terus kita akan bermaaf-maafan dengan dekanat dan sebagainya. Jadi saya mohon izin pada 11.30 lebih dikit deh saya ke ruang sidang ya. Litik cycle. Ini dihafalkan silahkan tapi saya mau kasih lihat aja. Contohnya pada bakteriofag. Siklus litik. Litik dari kata lisis. Lihat. Tahapan nomor 1, attachment, melekat. Virusnya melekat pada sel bakteri. Ini sel bakteri. Ini bakteriofag ya, gambar contohnya. Kemudian dia akan melepaskan, ini yang merah itu adalah DNA dari inangnya. Ini. Kemudian virusnya, ini DNA-nya ada di sini, ya. Warna biru menyuntikkan DNA-nya. Penetrasi, menyuntikkan. The viral DNA enters, masuk. Makanya dia perlu protein reseptor supaya dia bisa memasukkan di situ. Enggak semua tempat bisa dia masukkan. Ya, harus ada proteinnya. Kemudian masuk, setelah itu DNA ini atau RNA gitu ya, DNA kalau ini kebanyakan DNA. DNA-nya akan melakukan memerintahkan siapa? Memerintahkan ini. Memerintahkan DNA inang untuk mensintesis bagian-bagian virus sesuai yang tertera pada gen di materi genetik virusnya. Di DNA virusnya. Di situ gennya ada gen apa aja. Kamu buat. Disuruhlah ini biosintesis. Maka dibuatlah kapsidnya, ekornya, DNA-nya dibuat banyak-banyak. Siapa yang buat? Inangnya yang buat. Bahannya dari mana? Kan kalau kapsid tadi bahannya protein kan? Kapsid tadi protein ya, yang kapsomer, protomer masih ingat ya? Protein. Dari mana dia dapat protein? Punya inangnya dia pakai. Semua protein-protein untuk kapsidnya, DNA-nya, asam nukleatnya dari mana? Dari inangnya. Kan untuk bikin DNA atau RNA harus ada nukleotida ya, ada gula basa fosfat. Dari siapa dia pakai? Dari inang, dia nggak punya. Seperti itu. Sampai ini namanya biosintesis, ada kepala, ada ekor, semua udah dibuat, baru masuk ke maturation atau di sini biasanya disebut sebagai assembly. Kalau pernah dengar assembling mobil, assembling itu sedang
menyatukan komponen-komponennya. Satu DNA diselubungi sama kapsid, diselubungi segala macam, sampai didapatkan banyak partikel virus dalam satu sel bakteri. Kalau sudah siap, aku udah nggak perlu kamu lagi, kamu saya lisiskan biar saya bisa keluar. Lisis, dia keluar tuh semua. Lisis artinya apa? Mati sel bakterinya. Oke, ini fase yang litik. Sekarang kita lihat fase berikutnya, lisogeni. Jadi ada dua jenis. Ada virus yang mengalami fasenya replikasinya dengan litik, ada yang replikasinya dengan lisogeni. Kalau lisogeni berbeda. Bedanya di mana? Kita lihat. Saya langsung ke gambarnya aja. Sama seperti tadi. Kita lihat, ketika dia sudah masuk menginfeksi, kemana DNA-nya? Coba lihat di gambar, DNA-nya kemana? Kalau saya lihat itu DNA-nya bergabung Ibu sama genom dari inang. Betul sekali. DNA-nya digabungkan. Kalau tadi enggak, langsung disuruh perintah ini enggak digabungkan, gitu. Incorporated. Proses ini namanya rekombinasi. Menggabungkan DNA dari sumber yang berbeda. Satu DNA virus, satu DNA bakteri. Disebut rekombinasi. Saya kata sedikit. Nah ini. Di nomor 4 ada tulisan recombination. Bahasa Indonesianya rekombinasi. Pada fase litik itu tidak ada. Adanya pada fase lisogeni. Terus kalau terjadi rekombinasi gimana? Dia nggak langsung membuat selnya lisis, tapi diam-diam gabung di DNA inang. Kalau inangnya membelah, ikut. Dia ikut di situ. Nih, sekarang kalau bakterinya ada dua, bakteri 1 dan bakteri 2, atau bakteri A dan B, dua-duanya bawa ini. Dua-duanya membawa DNA virus. Kalau bakterinya membelah lagi, yang 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan seterusnya, semua bawa. Karena dia juga ikut di copy DNA-nya. Sebab apa? Sebab tergabung, otomatis jadi masuk. Suatu saat bakterinya terkena stres. Tiba-tiba bakterinya kena suhu tinggi, atau bakterinya yang tadinya lagi enak-enak disimpan gitu di lab, udah nggak dipakai lagi, didestruksi, dibunuh, dimatikan, atau dibuang. Kalau dia ada di makanan, dia kebuang ke tanah dan sebagainya. Kondisi tertentu, dia baca, maka dia langsung keluar dari inangnya. Keluar dari inangnya begini, kemudian masuk ke fase apa ini? Tadi proses yang tadi siklus apa? Sebelum lisogenik siklus apa namanya? Siklus Litik, Ibu. apa? Siklus Litik. litik. Jadi meskipun lisogeni, ada fase di fase litik nanti. Masuk ke fase lisis ketika ini ya, dia lepas lalu dia bertindak seperti halnya tadi yang lisis. Memerintahkan inangnya membuat bagian-bagian, kemudian disusun satu-satu setiap bagian tadi sampai lisis begini. Jahat banget kan? Mula-mulanya dia ikut. Lama-lama kemudian ketika kondisinya sedang tidak, sel sudah tidak baik-baik saja, dia akan keluar, dihancurin selnya. Ya. Kok dia tahu bahwa selnya sudah tidak baik-baik saja? Karena dia ada dalam sel. Viskositas atau kekentalan sitoplasma, dia tahu bahwa itu berubah. Suhunya berubah. Perilaku dari selnya, apakah dia bergerak cepat atau segala macam, dia tahu. Maka dia langsung masuk ke fase yang litik. Kalau Bu Yani mempermudah cerita, ibaratnya kalau yang tadi litik itu seperti teroris. Datang, menduduki suatu negara, langsung negaranya disuruh perintahin bikin bangunan ini, begitu fasilitas ini, fasilitas itu, negara itu dihancurkan oleh teroris. Ya, kalau lisogeni kayak apa? Kayak musuh dalam selimut, pura-pura baik, pura-pura jadi teman. Suatu saat dihancurkan dari belakang, gitu ya. Gitu nih, pinter banget dia.
Jadi dua yang berbeda. Stepnya silahkan pelajari masing-masing. Bedanya apa? Silahkan lihat masing-masing. Bu Yani sudah menjelaskan secara umum. Oke teman-teman. Jadi virus itu memperbanyaknya namanya replikasi, membuat replika. Seperti mobil dibuat di pabrik mobil. Ada mesinnya, ada rodanya, ada kapnya, ada spionnya, semua bagian. Sampai bagian terkecil. Baru nanti dirakit, assembly, maturasi. Ya, dirakit satu-satu jadilah mobil. Oleh karenanya nanti beda. Apa keluarnya mau apa? Mau Alphard, Avanza, apapun. Mau itu bentuk truk, mau itu bentuk yang mana. Ya, itu tergantung dari tadi cetakannya atau gennya. Jelas ya? Oke, ini perbedaan antara litik dengan lisogenik. Silakan dipelajari. Ini juga retrovirus. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa namanya virus. Oh, sebelumnya tadi lisogenik. Kalau misalnya ada kasus satu keluarga, anaknya 3, ya, pada suatu hari yang 2 kena sakit cacar air. Si kakak enggak. Si kakak ini yang adiknya 2 kena, adiknya masih SD sama TK, kakaknya sudah SMP ke SMA lah gitu, nggak sakit. Udah ya udah mulai ya, tadi aku situ. Sudah, lalu itu nggak apa-apa sembuh adiknya, kakaknya bisa sehat-sehat saja. Suatu saat si kakak udah kuliah di UNJ lagi biologi praktikum pagi sampai sore laporan capek, tiba-tiba muncul itu. Waalaikumsalam. Tiba-tiba muncul cacarnya muncul. Berarti apa? Si kakak ini sudah dapat waktu adiknya sakit dia udah dapat, tapi dia sembunyi, tidak memunculkan gejala. Ketika kakak ini capek, makan nggak teratur, tidur nggak teratur, emosi, stres, selnya itu berubah. Metabolisme ketika seseorang stres itu berubah. Virusnya bisa mendeteksi. Keluarlah dia masuk fase litik, gejalanya mulai muncul. Terbayangnya cerita Bu Yani ya? Muncul deh tuh. Loh kok si kakak jadi kena cacar? Kan nggak ada ini. Bisa saja memang terkena tular. Tapi untuk yang Bu Yani ceritakan kalau lisogeni itu modelnya seperti itu. Selnya baik-baik aja selama sekian tahun gitu. Nah, begitu begitu sel itu masuk dalam kondisi stres, ya virusnya akan keluar masuk fase litik. Jadi yang lisogeni ujung-ujungnya bisa litik juga melisiskan sel. Tetapi pada makhluk yang besar seperti manusia nggak terus langsung meninggal karena lisis semua, enggak. Munculnya adalah gejala tadi, tergantung virusnya, ya. Itu pelajari lebih lanjut. Oke, virus and cancer. Beberapa virus bisa menyebabkan penyakit kanker. Contohnya, virus hepatitis itu bisa menyebabkan kanker hati. Virus, iya, iya. Terima kasih sebentar ya. Barengan ya. Loh, ya oke. Sudah disuruh cepetan. Baik, itu namanya onkogenik. Ya, silahkan cari lebih jauh. Oh, tadi yang Bu Yani mau tanyakan. RNA yang tadi, virus COVID. COVID itu virusnya RNA kan ya? Virus RNA ya, COVID ya? Iya, Oke, Ibu. atau virus yang lain. Kalau dia masuk masuk ke sel inang, sel manusia, yang DNA, manusia kan DNA nih. Terus bagaimana dia bisa nyambungkan RNA ke DNA? Kalau terjadi rekombinasi seperti ini tadi, ini kalau virusnya DNA disambungkan dengan materi genetik inang yang DNA, nyambung dong. Tapi kalau virusnya RNA, bagaimana dia bisa nyambung? RNA sama DNA nggak matching. Apa bedanya RNA sama DNA? Dari sisi komponen. Ayo, Beni cepet nih. DNA sama RNA, bedanya apa komponennya? Izin jawab, Bu. Ya, silahkan Resi Anggi yang belum ada Kalau suaranya. DNA itu kan untaiannya ganda, kalau RNA itu untaiannya tunggal, Ibu. Terus Iya, terus untuk komponennya, tadi, ya oke. jadi si virus itu kalau yang saya pernah tahu gitu ya, Bu. Sebentar. Komponennya belum terjawab. Komponen DNA dan RNA, bedanya di mana? Siapa bisa jawab? Saya mau coba deh, Bu. Boleh, Farhana. Beda di gulanya, Bu. Penyusun gulanya. Kalau
di DNA itu dekarboksilasi, dekarbo, tapi kalau untuk yang RNA itu Deoksiribosa sayang nak. deoksi. Oh iya Bu, Deoksiribosa deoksiribosa. Kalau dengan misalnya ribosa dari gulanya. ribosa. Baik. Basa nitrogennya? Basa nitrogennya? Izin jawab Bu, kalau Ya, DNA, silakan. kalau DNA Heeh. itu timin, kalau RNA itu urasil Bu. Yes, betul. Ada timin, ada urasil, gulanya deoksiribosa dengan ribosa. Bisa nggak digabungkan nempel? DNA ke tempelan RNA, bisa nggak? Bisa Eh, tidak? berdasarkan yang saya baca bisa aja Ibu. Kalau di sini Mm-mm. dituliskan lewat transkripsi yang di reverse gitu Bu. Pertanyaan Bu Yani, Reno, bisa tidak RNA ditempelkan ke DNA? Bisa Bu. Bisa, baik. Kalau begitu, kuliah ini Bu Yani akhiri dengan PR. PR-nya bagaimana virus RNA melakukan perbanyakan replikasi tadi jika dia masuk ke inang yang DNA. Oke, PR ya. PR-nya harus dibuat, kemudian dikirimkan dalam link penugasan. Silahkan. Apakah Anda setuju dengan jawaban Reno atau nanti cari jawaban sendiri? Lengkapi dengan gambar, sebagus-bagusnya Anda buat apa namanya tugas ini. Ya kalau bikin tugas bukan cuma copy paste, apalagi copy paste-nya pakai terjemahan Google Translate. Aneh banget dibacanya. Ya, jadi Anda baca baik-baik, kemudian dipahami, tulis dengan bahasa Anda sendiri. Bahwa itu agak mirip-mirip dengan tulisan, nggak apa-apa, tapi kelihatan kok kalau mindahkan buku itu kelihatan. Copy paste aja itu kelihatan. Ya, lengkapi tadi dengan gambarnya, beri tanda panah segala macam. Pokoknya sebaik ini karena tugasnya gampang banget kok. Hanya bagaimana virus RNA melakukan replikasi di dalam sel inang yang DNA. Beri contohnya boleh banget. Contohnya COVID gitu ya. Nah, itu dia punya apa? Sehingga bisa melakukan itu. Jelas teman-teman? Jangan lupa source-nya, sumbernya. Anda ngambil dari artikel apa, jurnal apa, atau dari buku mikrobiologi pun boleh. Atau kalau di dalam buku Campbell ada, silahkan. Yang penting Anda ngerti. Oke ya, pekan depan kita ketemu untuk fungi, fungi, tapi nanti itu akan Bu Yani tanyakan. Sudah dikumpulkan dulu sebelum kita ketemu di hari Jumat. Oke, sudah di stop, sudah di kemon-kemon sama ini ya, sama Bu Ratna, Bu Elsa dan Pak Agung. Baik, terima